Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendro Kristiawan dengan NIM 17110113100006. Baiklah, di sini saya akan mengkonstruksikan peta kendali data atribut menggunakan Minitab. Sebelum kita memulai mengkonstruksikan peta kendali data atribut ke dalam Minitab, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu peta kendali data atribut. Jadi untuk peta kendali data atribut itu merupakan data kualitatif yang dapat dihitung untuk pencatatan dan analisis. Data atribut ini diperoleh dalam bentuk unit-unit ketidaksesuaian dengan spesifikasi atribut yang ditetapkan. Dikatakan atribut jika unit produk diklasifikasikan sebagai cacat atau tidak cacat yang menurut data spesifikasi yang diberikan atau jumlah spesifikasi. Contoh dari data atribut ini adalah banyaknya jenis cacat pada produk, kemudian ada ketiadaan label pada kemasan produk, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk grafik pengendali kualitas proses data atribut juga dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahan baik pada tingkat umum maupun pada tingkat yang lebih mendetail. Baiklah, untuk di peta kendali data atribut ini kita akan membahas tentang peta kendali P, peta kendali P atau peta kendali proporsi. Untuk peta kendali P ini sendiri digunakan untuk data yang terdiri dari proporsi jumlah kejadian terhadap total jumlah kejadian, dan digunakan dalam pengendalian kualitas untuk melaporkan unit-unit yang tidak sesuai dalam produk. Karakteristik kualitas dengan jumlah N tidak harus konstan. Kemudian untuk rumus peta kendali P dapat dihitung dengan rumus seperti di layar, yaitu UCL sama dengan Pi bar tambah 3 akar Pi bar 1 min Pi bar bagi N. Kemudian untuk center line-nya itu ada Pi bar. Kemudian ada LCL Pi bar min 3 akar Pi bar 1 min Pi bar N. Jadi untuk rumus ini digunakan untuk tri sigma. Untuk UCL sendiri itu maksudnya adalah batas atas, sedangkan LCL itu batas bawah, dan center line-nya itu ada garis tengah. Kemudian peta kendali NP. Untuk peta kendali NP ini digunakan untuk mengetahui jumlah item yang tidak memenuhi syarat dan jumlah N harus konstan. Untuk rumus sendiri itu bisa dilihat di layar, yaitu ada UCL NP plus 3 NP 1 min P. Kemudian ada center line-nya itu NP. Kemudian ada LCL-nya NP min 3 NP 1 min P. Rumus ini digunakan untuk menghitung tri sigma dari peta kendali NP itu sendiri. Kemudian ada peta kendali C. Untuk peta kendali C ini biasanya digunakan untuk apabila ukuran sampel sama dengan 1 unit pemeriksaan. Selain itu, grafik ini dapat ditetapkan untuk mengendalikan performansi dari operator, stasiun kerja, dan atau sebuah shift kerja dengan syarat jumlah N harus konstan. Jadi untuk rumusnya itu bisa dilihat sendiri. Untuk UCL-nya itu ada C bar tambah 3C akar C bar. Kemudian ada center line-nya itu ada C bar. Untuk LCL-nya itu ada C bar min 3 akar C bar. Untuk UCL dan ECL dan center line-nya itu sudah saya jelaskan di awal. Untuk UCL itu adalah batas atas, kemudian ada center line-nya itu garis tengah, kemudian LCL-nya itu garis batas bawah. Ya, kemudian ada peta kendali U.
Untuk peta kendali U ini menunjukkan jumlah cacat persatuan atau unit, misalnya luas, panjang, isi, berat, dan lain-lain. Penggunaannya sama dengan peta kendali C, tetapi jumlah sampel sampel N tidak harus konstan. Jadi rumus yang digunakan itu ada seperti yang terlihat di layar, itu ada UCL sampai dengan U bar ditambah 3 akar U bar per N, kemudian ada center line-nya itu ada U bar, kemudian untuk LCL-nya itu ada U bar min 3 akar U bar per N. Oke, untuk contoh datanya ini saya ngambil dari contoh data yang ada di Simari, tapi saya potong menjadi 20 data aja, karena menurut saya kalau data 50 data itu kebanyakan, jadi saya potong untuk 20 data saja. Oke, kita langsung aja ke mengkonstruksikan ke Minitab. Kita langsung ke Minitab karena sudah saya copy tadi untuk datanya. Jadi untuk menggunakan Minitab untuk menemukan peta kendali P, yang pertama kita lakukan adalah kita klik start, kemudian kita cari control chart, kemudian atribut chart, kita pilih ini peta kendali P. Nah, untuk variabelnya kita klik C3 atau number of non-conforming cans, kita klik, kemudian select, kemudian untuk subgroup size-nya kita klik dulu, kemudian kita pilih simple size, kita select lagi. Jadi untuk penamaan grafiknya bisa kita ketik labels, kita beri nama, misalnya kita beri nama peta kendali P, kemudian kita oke. Sudah semakin bentuk. Setelah itu kita klik oke. Ya, jadi kelihatan ini grafiknya untuk peta kendali P. Itu UCL-nya itu ada 0,24112, kemudian ada P bar-nya itu ada 0,190, untuk LCL-nya itu ada 0. Oke, selanjutnya kita peta kendali NP dengan cara yang sama. Kita klik start, kemudian kita ada control chart, kemudian atribut chart, kita pilih NP. Caranya juga sama, kita pilih C3, kita select. Untuk variabelnya kita pilih number of non-conforming cans, kemudian ada untuk subgroup size-nya kita pilih sample size atau C2, kita klik, kemudian select. Untuk penamanya sama, kita beri labels juga, misalkan peta kendali NP. Oke, kemudian klik oke lagi. Nah, kemudian grafiknya itu kelihatan lagi seperti ini grafiknya. Jadi untuk UCL-nya itu ada 12,06, kemudian ada NP bar-nya itu ada 5,45, kemudian LCL-nya itu 0. Oke, selanjutnya untuk peta kendali C, sama, kita pilih start, kemudian ada control chart, kita pilih atribut chart, kemudian ada kita pilih C. Nah, jadi untuk variabelnya kita pilih menggunakan number of non-conforming, kita select, kemudian kita beri label lagi atau title. Untuk labelnya itu peta kendali C, kemudian oke. Nah, bisa kita lihat untuk C bar-nya itu sama dengan NP ya. NP bar itu 5,45,
Yang membedakannya adalah batas atasnya itu 12,45, sedangkan di sini 12,6. Oke, selanjutnya peta kendali U. Dengan cara yang sama kita klik start, kemudian control chart, kemudian atribut chart, kita pilih U. Nah, caranya juga sama, kita pilih C3 untuk variabelnya, kemudian select, kemudian untuk subgroup size nya kita pilih sample size, kita select juga. Untuk menamanya sama, menggunakan labels, kita namakan peta kendali U. Oke, kita klik OK, kemudian OK kembali. Nah, kemudian muncul peta kendali U. Jadi di sini tidak ada revisi ya, karena tidak melewati titik-titik ini, tidak melewati batas atas dan batas bawah, jadi tetap dalam keadaan peta kendali. Kemudian untuk peta kendali U dengan peta kendali P ini hampir sama, tapi membedakan untuk batas atasnya itu beda. Untuk peta kendali U itu ada 0,2491, sedangkan untuk peta kendali P itu ada 0,2412. Kemudian P barnya sama, U barnya sama, batas bawahnya sama. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.